Jangan dulu sini, sini dulu, kumpul dulu, kumpul. Wawancara dulu. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka agenda Pemimpinan 2023 yang dilaksanakan oleh kita semua. Yang notabene kegiatan ini adalah dalam rangka mengangkat dan mempublikasikan potensi pariwisata di Banten. Kalau kita merasa orang Banten, kita dengan agenda ini harus mempublikasikan, men-share dunia kepariwisataan Banten agar daerah Banten yang sama-sama kita cintai bisa banyak turis baik domestik maupun mancanegara untuk hadir ke Banten. Begitu kan teman-teman? Karena ketika pariwisata Banten ini hidup, maka pendapatan per kapita dan masyarakat Banten akan hidup, terutama dari dunia UMKM, handicraft dan sebagainya. Dan di situ nanti potensi peluang akan kita bangun lagi dalam rangka membangun UMKM di Banten dari leading sektor pariwisata. Ya, jadi kita harus terima kasih nih sama Dinas Pariwisata Banten yang bisa mengakomodir teman-teman untuk bagian dari duta-duta pariwisata Banten nih. Kita anggap teman-teman yang ada di Pemdikbud ini yang ikut bagian dari duta-duta pariwisata Banten untuk publikasinya. Ya, jadi kami berharap ketika agenda ini jangan lalai dan jangan luput. Ambil angle-angle, foto-foto, video, masukkan ke Twitter, Instagram, Facebook teman-teman. Karena teman-teman adalah bagian dari perwakilan duta pariwisata Banten. Mudah-mudahan Pemdikbud 2023 ini kita membangun wadah silaturahmi yang panjang ya. Wadah silaturahmi ini akan membentuk karakter diri kita, saling berkenalan dan saling mengenal ya. Yang tidak kenal jadi kenal, yang tidak paham jadi paham ya. Dan jaringan ini menjadi jaringan bisnis kita ke depan juga ketika teman-teman yang nanti berdiri dan berpijak pada peluang-peluang bisnis ya. Jadi mudah-mudahan kita ke depan bisa reuni Pemdikbud 2023, 2024, 2025 kita reuni. Kita membangun bagaimana mengangkat potensi pariwisata di Banten. Ya, untuk itu sebelum kita berangkat, saya bacakan ada programnya udah pegang semua kan, tahu kan? Nanti setelah kita berangkat dari sini, kita singgah dulu ke hotel ya. Hotel, kita makan siang di hotel, istirahat, taruh nanti sama tim registrasi untuk penempatan sama-sama, taruh barang, kita makan, bisa berangkat lagi ke salah satu wisata destinasi wisata itu Yasmin ya, teman Yasmin ya. Nanti di situ kita buat lomba-lomba kecil lah ya kan, ada lomba kecil-kecilan ya kan, buat tenang-tenangan. Terus dari situ nanti kita balik lagi, malamnya kita mengadakan diskusi dialog khusus peserta dengan Kepala Dinas Pariwisata Banten, terus beberapa narasumber. Nanti teman-teman saya harap untuk komunikasi membangun question pertanyaan yang aktif, ya kan? Karena saran pendapat teman-teman ini yang menjadi atensi dan masukan buat dunia kepariwisatan Banten.
Jadi teman-teman jangan takut menghadapi pejabat. Harus biasakan kritisi. Ya, terutama dari mahasiswa ya, harus kritisi. Dari bagaimana supaya potensi pariwisata ini Banten bangun dan bangkit. Kasih masukan sama pejabat-pejabat, sama narasumber, bahwa begini loh Pak, pariwisata Banten harus dibangun dari begini, ya kan? Harus membangun potensi ekonominya di lingkungan tempat-tempat destinasi wisata, harus membangun karakter ekonominya, potensi SDM di tempat-tempat wisata. Nah itu kasih masukan. Teman-teman yang punya ide-ide kasih gagasan ke beliau-beliau. Biar pejabat-pejabat ini pada tahun 2024 menganggarkan apa-apa yang menjadi gagasan dan ide teman-teman. Oke? Nah besoknya kita setelah diskusi kita istirahat, makan malam ya istirahat. Jadi itu besoknya di sarapan kita ke Museum Multatuli buat mengenang sejarah Doosbeker ya, Multatuli, orang Belanda yang memperhatikan pribumi ya. Nah kita kenal, nah kita bangun narasi-narasi. Teman-teman wartawan yang memang punya bagian profesi narasi terhadap penulisan, buatlah picture cerita tentang Museum Multatuli ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi ini angle-angle banyak banget nih kalau teman-teman wartawan bisa memanfaatkan peluang ini dari pemberitaan, dan ini bisa mengangkat teman-teman yang punya media ini bisa mengangkat poin pembaca ketika beritanya menarik ya. Nah itu setelah itu baru kita mengikuti prosesi sebabadu. Nah di sebabadu ini kita sebagai turis kita buat interaksi tanya jawab nanti sama orang-orang baru, kita buatlah. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin bisa buat narasi-narasi ilmiah, kajian-kajian ilmiah tentang sebabadu dan sebagainya. Nah ini bisa juga menjadi literatur teman-teman untuk naskah akademik ya. Nah ini yang harus kita manfaatkan peluang-peluang pada program kepariwisataan ini. Jangan melalaikan ataupun menganggap hal yang sepele pada sesuatu yang kita anggap ini bisa bagus potensinya. Jadi harus kita bangun potensi-potensi ini dari masing-masing kacamata dan ide-ide teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ikuti proses sebabadu yang selesai. Nah, kita baru kembali. Mudah-mudahan dari hasil perjalanan Kemenkes 2023 ini membawa berkah silaturahmi kita yang tidak kenal menjadi saling kenal, yang punya peluang-peluang bisa saling berpeluang dan bisa membangun kenangan bahwa kita pernah bersama dalam Kemenkes 2023. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat jalan dan selamat menikmati hiburan dan perjalanan wisata setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Sebelumnya tadi saya lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita beranjak dan berjalan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.